atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui Di tengah kemajuan ini, identitas bangsa kita mendapat tantangan yang tidak kecil. Lalu, apakah Pancasila masih memiliki tempat di hari ini? Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap hidup, serta apa saja tantangan yang muncul dalam penerapannya di kehidupan modern. Perkenalkan, nama saya Sally Chandra dari Prodi Pendidikan Formal. Izin bertanya kak, aku mau nanya nih, menurut kakak gimana sih tantangan implementasi dalam sila pertama? Di sila pertama itu ada kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sudah cukup baik. Jadi dalam pengaku bangsa dan agama, setiap orang diberi hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Terima kasih ya. Halo kak, Namanya siapa? Juliana Aspira Hukum Dari prodi apa kak? Prodi Pendidikan dan Formal. Di sini saya izin bertanya, menurut kakak tantangan Pancasila dari sila kedua itu apa? Penerapannya terlihat dalam sikap saling menolong, kepedulian sosial, serta kegiatan kemanusiaan seperti donasi bencana, bantuan sosial, dan relawan. Terima kasih ya kak. Iya, Siapa? perkenalkan, nama saya Simple Biaya Lahirnya. Dari prodi apa kak? Pendidikan dan Formal. Lansia sih, izin bertanya ya. Menurut kakak apa sih tantangan implementasi Pancasila? Sila ketiga itu sangat penting dengan keberagaman bangsa kita. Jadi terlihat dalam semangat gotong royong, kerja bakti, menjaga kerukunan antar warga serta cinta dan Iya. Tiga. Nah, halo bang. Sebelumnya perkenalkan namanya siapa bang? Bang Odi, bang. Baik bang, di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana tanggapan abang tentang tantangan implementasi sila keempat. Menurut saya kurangnya sikap mau mendengar, masih adanya kepentingan pribadi, kelompok, dan partisipasi masyarakat yang belum merata dalam musyawarah. Itu jawaban saya tentang tantangan implementasi sila keempat, bang. Baik bang, terima kasih bang. Ya, bang. Bang, perkenalkan namanya siapa bang? Fauzil bang. Nah, menurut abang apa tantangan implementasi pada sila ke-5 bang? Tantangan dalam implementasi sila kelima adalah masa adanya ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta pembangunan yang lebih maju di kota dibanding desa. Selain itu, korupsi membuat program kesejahteraan tidak tepat sasaran. Lapangan kerja belum cukup untuk semua, dan pengelolaan sumber daya alam sering belum memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Ini itu bang? Hanya itu tentang implementasi pada sila kelima. Baik bang, terima kasih bang. menurut kakak, apakah Pancasila masih relevan di era globalisasi sekarang ini? dan sangat. Dan selanjutnya, dan juga menurut kakak apa saja hal yang menghambat penerapan Pancasila ini? Mungkin kurang cara belajar, cara mengajarnya ya. Kan ini di sini di kampus ini ada pendidikan Pancasila. Tapi mungkin cara pembelajarannya kurang efektif sehingga mahasiswa kurang kesadaran masing-masing juga sih. Terima kasih ya kak, sekian. Terima kasih. Nilai-nilai Pancasila bukan sekedar teori yang dipelajari di sekolah. Ia hadir dalam setiap tindakan, pilihan, dan sikap kita sehari-hari. Ketika kita sadar akan makna kebangsaan, mari kita ingat kembali makna setiap sila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan religius. Negara mengakui keberadaan Tuhan dan memberikan kebebasan kepada setiap warga untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengingatkan bahwa setiap manusia harus dihargai martabatnya. Tidak boleh ada diskriminasi dan kita dituntut untuk menjunjung tinggi etika, menghormati hak sesama, serta memperlakukan setiap orang secara adil. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maknanya, penting menjaga kebersamaan di tengah keberagaman, perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan kelompok tidak boleh memecah belah. Bersatu adalah kekuatan utama bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Sila ini mengajarkan bahwa keputusan bersama harus diambil melalui musyawarah dan dipandu oleh kebijaksanaan, bukan paksaan. Demokrasi menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir menuntut negara untuk memastikan kesejahteraan merata, memberikan kesempatan yang sama, serta menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Arus informasi yang begitu cepat membuat hoax dan ujaran kebencian mudah menyebar dan mengancam persatuan. Pola hidup konsumtif membuat kita melupakan produk lokal. Budaya individualistik perlahan mengikis nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Dengan Pancasila, kita dapat menerima perubahan dunia tanpa kehilangan karakter sebagai bangsa Indonesia. Kita bisa maju dan modern, namun tetap berakar pada identitas nasional. Mari menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun dalam melangkah menuju masa depan yang lebih baik dan percaya diri